Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala a'dadtu li ibadiyas salihina ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Segala puja, puji dan syukur sudah sepatutnya terhatur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbun Ghafur, yang telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik penciptaan. Berkenaan dengan sebaik-baik penciptaan, maka kita sebagai manusia dengan segala potensi yang telah Allah berikan dan bekalkan kepada kita, sudah sepatutnya untuk senantiasa memupuk diri menjadi hamba-hamba yang solih. Kenapa harus solih? Ini berkaitan dengan hadis yang telah saya bacakan di muka, yang memiliki arti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Aku telah mempersiapkan bagi hambaku yang salih surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia." Dan setelahnya Rasulullah menambahkan, "Faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan Rasul menambahkan setelah hadis qudsi tersebut, jika engkau menghendaki, maka bacalah salah satu penggalan ayat dalam Quran surat As-Sajdah yang berarti, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa bermacam-macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah menggambarkan kenikmatan surga dalam Quran surat As-Sajdah sebagai kenikmatan yang bersifat kekal, tidak akan habis dan tidak pernah akan dapat berkurang, bahkan saking banyaknya tidak dapat dihitung. Saking hebatnya kenikmatan tersebut, dalam Quran surat Al-Mutaffifin disebutkan pada saat para penghuni surga memasuki surga, mereka terhadap apa yang mereka lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Saat penghuni surga masuk ke surga, kemudian mereka mengedarkan pandangannya, tidak disebutkan mengedarkan pandangan kemana, tetapi ketika disebutkan subjek tetapi tidak disebutkan objek apa yang tidak dilihat, maka itu dinukilkan atau ditakwilkan kepada surganya itu sendiri. Dan kamu bisa melihat, kamu bisa mengetahui dari wajah mereka, ekspresi yang dilihatkan dari para penghuni surga yang melihat seluruh isi surga, yaitu hidup yang penuh kenikmatan. Wajah mereka berseri-seri ketika melihat seluruh isi surga. Dibanding dengan memanfaatkan segala kemampuan dan memanfaatkan semua bekal yang ada. Terhadap hambanya yang solih, disandingkan dengan Allah menjanjikan balasan-balasan yang lebih baik, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kullan wa'adallahul husna. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Balasan-balasan dari Allah terhadap hambanya yang solih tentu akan disesuaikan dengan ketaatan masing-masing, sebagaimana dalam firman-Nya Quran surat Al-Waqiah, nanti setelah bumi ini dihancurkan sehancur-hancurnya, maka manusia akan dibangkitkan menjadi 3 golongan. Yang pertama ashabul yamin, yang kedua ashabul masy'amah, dan yang ketiga adalah as-sabiquna. Ashabul yamin adalah golongan kanan yang mulia,
Ashabul Masy'amah adalah golongan kiri yang sengsara dan dihinakan. Dan yang ketiga adalah as-sabiquna, yaitu orang yang paling dahulu beriman, dan mereka inilah orang yang paling dahulu masuk ke surga. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, semua kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Dari kebaikan-kebaikan itu Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang melakukannya. Tapi tentu saja ini disesuaikan dengan sebaik-baik amalan selama di dunia. Kita tadi mendengar bahwa ashabul yamin dan as-sabiquna adalah kaum-kaum atau golongan-golongan yang dimuliakan dan akan sama-sama dibalas oleh Allah dengan surga. Lantas mengapa as-sabiquna disebutkan menjadi golongan yang paling dahulu masuk ke surga? Nah, ternyata ini berbeda dengan tingkat keimanan. As-sabiquna adalah orang-orang yang pertama kali mengikuti Rasulullah di saat yang lain meninggalkan Rasulullah. As-sabiquna adalah orang-orang yang pertama kali mengimani Rasulullah di saat yang lain mendustakannya. Dan disebutkan bahwa as-sabiquna adalah al-muqarrabun, yaitu orang yang paling dekat dengan Allah. Nah, maka tentu saja mereka, golongan ini, tingkat ketaatannya jauh berbeda dengan golongan-golongan yang lain. Nah, ini juga disebutkan dalam lanjutan surat Al-Hadid yang awal di ayat 10 tadi. Tentu tidak sama orang yang berinfak dan berperang di jalan Allah sebelum Futuh Mekah dan orang yang berinfak serta berperang di jalan Allah setelah Futuh Mekah. Nah, orang-orang yang berinfak dan berperang di jalan Allah sebelum Futuh Mekah, mereka inilah as-sabiquna yang tadi, yang benar-benar mengikuti Allah dan dengan sebenar-benar ketaatan, tentu saja akan dibalas dengan tingkat ketaatannya yang tinggi. Nah, melihat dari as-sabiquna dan ashabul yamin, timbullah pertanyaan, jika disebutkan dua golongan ini akan sama-sama masuk surga, lantas mengapa ashabul yamin didahulukan? Kemudian timbul pertanyaan yang kedua, apakah tingkatan surganya berbeda-beda antara ashabul yamin dengan as-sabiquna? Nah, ternyata ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diterima juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addahallahu lil mujahidina fi sabilih kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard fa idza sa'altumullahu fas'aluhul firdausa fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannati wa fawqahu arsyur rahmani wa minhu tafajjaru anharul jannah. Yang artinya hadis ini diterima oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surga itu ada 100 tingkatan yang disiapkan oleh Allah untuk para mujahid di jalan Allah. Jarak antara dua surga yang berdekatan itu jaraknya sejauh antara langit dan bumi. Dan jika kalian diperbolehkan untuk meminta, maka mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus ini adalah surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Yang posisinya itu adalah di bawah Arasy Ar-Rahman, yaitu Arasy Allah, dan di bawahnya adalah surga Firdaus. Dan saking hebatnya, surga ini menjadi surga atau mata air yang mengaliri surga-surga yang lain. Masya Allah. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari nomor 2790. Bahkan di hadis lanjutannya disebutkan, hadis ini diterima dari Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW bersabda, penduduk surga bisa saling melihat dengan ahlul ghurfah. Ahlul ghurfah ini adalah penghuni surga yang menempati surga di tingkat lebih atas. Nah, surga yang bawah akan dapat saling melihat dengan penduduk surga yang ada di tingkat lebih atas. Dan jaraknya ini seperti saat kita melihat bintang-bintang di langit. Jadi penghuni surga yang tingkatannya di bawah dapat melihat surga
yang di atas atau penduduk Al-Ghurfah, tapi jauhnya ini seperti halnya kita melihat bintang-bintang gemerlapan di langit. Nah, itu katanya berdasarkan hadis dari Sa'id Al-Hudri. Berdasarkan dua hadis ini, maka jelaslah, betullah bahwa surga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Nah, meskipun begitu, adanya tingkatan-tingkatan ini tidak membuat iri para penghuninya. Karena setiap surga Allah siapkan bagi orang-orang yang berbuat amal soleh dan yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, maka tidak ada yang sia-sia dari balasan keimanannya itu. Baik, dan selanjutnya berdasarkan tingkatan-tingkatan surga yang tadi, meskipun tidak dijelaskan secara khusus, namun kita jelas bisa mengetahui bahwa Allah menciptakan surga bertingkat-tingkat seperti itu. Nah, adapun beberapa temuan di dalam Al-Quran mengenai nama-nama surga ada 8. Yang pertama, ada surga yang disebut dalam Quran surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nah, yang pertama adalah surga Firdaus, yaitu surga yang dibuat atau Allah jadikan balasan bagi hamba-hambanya yang soleh, yang melaksanakan sholat dan senantiasa menjaga sholatnya. Bahkan di dalam sebuah hadis, surga-surga ini juga diperuntukkan bagi mereka yang menjalin silaturahmi, yang saling melempar salam atau saling mendoakan, dan yang senantiasa terbangun untuk melaksanakan salat tahajud di saat yang lain sedang tertidur. Yang kedua, di dalam Quran surat Thaha ayat 76, Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'um man tazakka. Yang kedua adalah surga Aden. Surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan surga ini merupakan balasan bagi orang-orang yang dalam keadaan bersih dari dosa, yang senantiasa beristighfar dari dosa. Manusia tidak pernah bisa terluput dari dosa, hilaf sekalipun. Nah, maka surga Aden diperuntukkan bagi para manusia yang senantiasa beristighfar, memohon ampun dari Allah, dan surga inilah diperuntukkan bagi mereka. Yang ketiga, dalam Quran surat Luqman ayat 8, Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Yang artinya, sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, bagi mereka ada jannatun na'im, surga na'im, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Amal solehnya bisa beragam. Salah satunya disebutkan bagi orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah, atau orang-orang yang konsen untuk memperhatikan kebutuhan dan menyayangi anak-anak yatim. Yang keempat ada di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut dan senantiasa menahan amarahnya dari hawa nafsunya. Maka baginya adalah al-ma'wa, yaitu surga ma'wa. Maka surga ini Allah peruntukkan bagi orang-orang yang mampu menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya. Yang kelima ada di dalam Quran surat Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Nah, yaitu ada surga Darussalam. Yang keenam dalam Quran surat Fatir ayat 34 dan 35, Alladzi ahallana daral maqamah. Allah memberikan surga yang di dalamnya kami tidak pernah merasa lelah dan lesu. Yang keenam adalah Darul Maqamah. Yang ketujuh dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 51, Innal muttaqina fi maqamin amin.
Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, Allah sediakan makom amin atau tempat yang paling aman. Terakhir, yang ke-8 adalah Jannatul Khuldi, yaitu surga Al-Khuldi. Dan surga-surga ini adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan amal soleh dan senantiasa beriman dengan sebaik-baiknya iman. Baik, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat disampaikan berkenaan dengan surga dan tingkatannya. Semoga kita menjadi salah satu hambanya yang solih, yang Allah sediakan surga bagi kita di kehidupan kelak. Karena sebaik-baik mukmin adalah yang menjadikan dunia sebagai tunggangannya untuk menuju ke akhirat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.